Oke, kita lanjut ya di pengaruh pola Belanda. Pengaruh pola Belanda di sini karena kan Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, otomatis kondisi praktik pembukuan dan perkembangan pemikiran akuntansinya adalah bagian sejarah perkembangan profesi akuntansi yang cukup kuat sampai dasawarsa 1960-an. Nah, profesi akuntansi Belanda ini memfokuskan pada teori nilai ganti. Belum ada usaha konkret untuk merumuskan standar akuntansi yang berlaku umum sebagaimana yang dilakukan oleh profesi akuntan Amerika. Kebutuhan prinsip atau standar akuntansi sebagai pedoman dalam praktik pembukuan ini didasarkan pada ukuran etika umum yang harus dipegang teguh oleh para saudagar, yaitu adat kebiasaan dagang yang baik. Kemudian dalam dunia pendidikan tinggi, kurikulum akuntansinya pun berpola kepada Belanda yang di mana masih berpengaruh kuat sampai dengan pertengahan dasawarsa tahun 1970-an. Di mana dalam masa ini untuk memperoleh gelar akuntan itu harus melalui sistem yang panjang dengan lama pendidikan 6 tahun, yaitu 4 tahun untuk studi ekonomi perusahaan atau manajemen, ditambah 2 tahun untuk studi akuntansi, dengan buku-buku teks karangan penulis Belanda yang telah diterjemahkan atau disadur ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke pengaruh pola Amerika. Sebenarnya pada tahun 1905 itu kan semenjak ditetapkannya kebijaksanaan pintu terbuka, sudah mulai banyak beberapa perusahaan asing yang masuk selain Belanda ke Indonesia. Antara lain ada Shell, Caltex, Danfoss, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya masuknya perusahaan asing tersebut, otomatis praktik pembukuan juga mulai timbul di Indonesia, tapi di sini sangat terbatas sekali pengaruhnya. Akhirnya, sejak diputusnya hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Belanda pada tahun 1957 karena adanya konfrontasi dari Irian Barat, di sini berdampak lain pada dunia pendidikan. Dampak yang paling parah ditimbulkan pengajar-pengajar Belanda yang disekolahkan ke negeri Belanda itu dipulangkan ke Indonesia. Kemudian publikasi artikel-artikel literatur itu tidak pernah dikirimkan kembali. Dan kemudian para pelajar yang memperoleh beasiswa dari pemerintah atau yayasan itu diberi kesempatan yang dulunya di Belanda diberhentikan, ditawarkan beasiswa dari pemerintah atau yayasan untuk diberi kesempatan untuk belajar ke Amerika atau negara lain selain Belanda. Nah, banyak ada beberapa yang sudah menyelesaikan tugas belajarnya. Kemudian kita lanjutkan sejarah IAI dan standar akuntansi Indonesia. Ya, sebelumnya kan kita belum ada standar ya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh pelopor-pelopor akuntan di Indonesia. Dulunya ketika Indonesia merdeka hanya ada satu akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Ambutari. Nah, cuman ada dia. Sementara yang lainnya pada tahun 56, 57 dan tahun berikutnya. Mereka berkumpul di Aula Universitas Indonesia. Mereka bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntansi Indonesia di mana nanti akan menjadi cikal bakal IAI. Nah, ini perkumpulan ini dinamakan Ikatan Akuntansi Indonesia yang berdiri pada tanggal 23 Desember 1957. Oke. Kemudian kan IAI di sini digunakan, mereka akan merumuskan standar-standar akuntansi keuangan. Jadi kita semua sama memakai satu standar, tidak ada pola A atau pola B dan lain sebagainya. Ada 3 tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal bursa efek di Indonesia pada tahun 1973. Nah, disinilah merupakan pertama kalinya IAI melakukan modifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku yang dinamakan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Kemudian yang kedua terjadi pada tahun 1984, di mana pada masa itu PAI melakukan revisi secara mendasar, kemudian mengkodifikasikannya dalam bentuk buku Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Dan yang terakhir, pada tahun 1994, IAI kembali merevisi total terhadap PAI 1984 dan menerbitkan buku yang seperti yang kamu kenal sekarang, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 1994. Oke ya.
Adakah yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi saat ini standar-standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IA itu maka disebut sebagai pernyataan standar akuntansi keuangan. Tapi sekarang udah adanya standar akuntansi untuk entitas syariah. Jadi sekarang ada dua. Yang pertama standar akuntansi konvensional dan syariah, yang mana keduanya saling mendukung. Yang terakhir pendidikan akuntansi, ya kalau dulu ya pendidikan akuntansi itu hanyalah sebelum keluar undang-undangnya ya tentang gelar akuntan, hanyalah yang berhak memakai gelar akuntan hanya mereka yang lulus dari Fakultas Ekonomi Negeri jurusan akuntansi dan swasta yang telah disamakan, yang mana diatur oleh panitia persamaan ijazah akuntan. Tapi saya lihat untuk saat ini untuk mendapatkan gelar akuntansi AK ya, kalau kita kan yang S1 sekarang kan SAK, itu kan baru-baru juga ya, itu harus ikut profesi. Untuk mendapatkan gelar akuntan harus ikut kelas profesi dulu. Kalau tidak salah 1 tahun deh yang ada namanya pakai AK seperti itu. Oke, seperti itulah penjelasan saya hari ini mengenai sejarah perkembangan akuntansi. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan yang sederhana ini. Jika memang kurang paham, dibaca lagi rujukan bukunya ya. Kalau udah sejarah ini kadang kan panjang ceritanya. Jadi kan teman-teman boleh membaca kembali buku teori akuntansi rujukannya dari Sofyan Safri atau rujukannya dari Ahmad Bekawi. Oke ya, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi dan selamat malam.